Baik, bagian baptis saya sebutkan tolong masuk ke dalam gereja ya. 1 Paulus Juma, 2 Fransiskus Pilot, 3 Marius Julianus Rondo, 4 Aprianus Wandi, 5 Junipan Epandi, 6 Prisya Widi, 7 Grisela Emanuela, 8 Agustina Eka, 11 Dominik Nasita, 12 Junikin Sita, 13 Martianus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena ada pengantin juga belum dibaptis, maka sebelum kita merayakan perayaan Ekaristi untuk kedekatan perkawinan saudara-saudara kita ini, maka terlebih dahulu kita mulai dengan upacara pembaptisan. Maka kepada mereka dibaptis, nanti kalau aku sebutkan namanya satu itu. Oh. 1 Paulus Juma, 2 Fransiskus Pilot, 5 Junipan Epandi, 6 Grisela Emanuela, Mardianus Andra, 14 Diana Agustiani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon Tuhan hadir untuk mencurahkan rahmat Roh Kudus-Nya pada saudara-saudari dan juga anak-anak yang pada hari ini akan menerima pembaptisan. Dalam nama Isa, dan kita disatukan menjadi anak-anak Allah. Dengan rahmat pembaptisan yang kita terima, maka itu akan termaterai di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Dengan rahmat pembaptisan juga dosa asal yang kita bawa sejak lahir maka akan dihapus oleh Tuhan berkat pembaptisan. Maka kita yang akan dibaptis, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkaulah yang memberikan kami iman, sebab tanpa iman itu Ia menjadikan langit dan bumi Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar semoga garam dan air ini bercampur menjadi satu. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Tidak, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Berikutnya jawab kembali pertanyaan dari salah. Maukah saudara-saudari supaya saudara-saudari dan anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Fransiskus Pilot. Aku membaptis engkau
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aprianus Wandi, Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Junipan Epandi, Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Risha Willy, Dan Putra dan Roh Kudus. Octavianus Asi, Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan saudara-saudari kita ini dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat mensalib dan menguatkan engkau dengan minyak keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 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 Saudara-saudari dan anak-anak terkasih, terimalah pakaian putih ini. Semoga ini menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya ibu dan bapa serta wali baptis kepada saudara-saudari diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah saudara-saudari dan anak-anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Bimbinglah mereka agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang mereka dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus. Dalam mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus kepada saudara, saudari dan anak-anak kami yang menerima pembaptisan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkawinan mereka. Selamat pagi, selamat datang di gereja kita ini. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Pengantin apa kabar? Luar biasa. Semoga kita selalu luar biasa
karena kita percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa karena sudah mempersatukan. Dan Nini Carlina. Yang kedua itu Antonius Igo dan Dionesia Suryati. Yang ketiga Christianus Jain dan Luciana Lisa. Yang keempat P. Slamet Hilarius dan Nipa. Yang kelima Sitin dan Regina Nila. Dan yang keenam adalah Paulus Juma dan Marta Rita. Jadi kita berkumpul untuk bersatu dalam doa bagi saudara-saudari kita yang pada hari ini akan saling mengucapkan janji perkawinan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa kepada Santa Pawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan, ampuni dosa kita dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Yesus Kristus kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Menyembahkan Allah Bapa, kami memuji Kita Allah Putra. Manusia itu seorang diri saya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala suami, kepala umat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana umat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi umat dan telah Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai bawah. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datang, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu tanda-tanda. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Akan segala sesuatu di tengah dunia ini semuanya baik adanya. Semua yang diciptakan Tuhan itu diperuntukkan untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang tinggal di tengah dunia ini bisa merasakan kenyamanan, bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Termasuk pasangan yang dikirim Tuhan kepada Bapak Ibu itu adalah orang terbaik yang dipilih. Ya, orang bisa bersatu, orang bisa ketemu. Kalau tidak Tuhan yang mempersatukan mereka, tentu tidak mungkin. Bapak Ibu, dan ingat Bapak Ibu bahwa orang yang mendampingi Bapak Ibu itu adalah orang pilihan yang terbaik dari Tuhan. Karena itu maka perlu harus selalu dijaga, perlu harus dikasihi, disayangi, dicintai. Jadi jangan disia-siakan sesuatu yang baik yang sudah Tuhan kirimkan kepada Bapak Ibu itu, jangan disia-siakan. Tapi kadang-kadang itu banyak yang belum merasa bahagia, benar? Cepat juga menjawabkan. Artinya bahwa belum semuanya merasakan kebahagiaan. Nah, mengapa kebahagiaan itu tidak dirasakan? Karena itu tadi, Bapak Ibu itu tidak menyadari bahwa itu penting. Bapak Ibu, seperti kita dengar dalam bacaan kedua tadi, hiduplah dalam kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Maka demikian juga kita harus mengasihi sesama. Istri hendaknya menghormati suami. Kasih itu tidak ada dalam keluarga, maka hidup dalam keluarga itu tidak nyaman. Benar tak?
Kalau istri tidak bisa tersenyum lagi kepada suami, enak enggak para suami? Kalau istri tidak bisa lagi, kalau suami tidak bisa lagi menyapa istri, enak enggak para istri? Tidak nyaman, hidup cita, menemukan kebahagiaan dalam hidup perkawinan, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan berpikir bahwa dengan banyaknya harta itu kan, apalagi harga sawit mahal, lupa aku tersenyum dengan mukanya seperti kuntilanak itu cepat-cepat mau pergi ke sawit kan. Dan itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupakan itu. Padahal itulah sesuatu yang berharga sebenarnya. Itu adalah untuk bahagia. Maka apa gunanya kalau sudah menikah lalu hilang kebahagiaannya? Maka bahagia itu penting. Dan untuk bahagia itu syaratnya tadi, pelihara kasih antara suami dan istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan perkawinan yang dijalani oleh Bapak Ibu sekalian, tentu juga saya sadar bahwa tidak selamanya bisa berjalan dengan baik. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dengan pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Jawabnya tuh, ya saya sungguh. Tidak ada sebelah sana. Sungguh ya, ulang ya. Para mempelai laki-laki dan mempelai wanita, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Pada mempelai laki-laki terlebih dahulu. Untuk para saksi, silakan berdiri. Slamet Hilarius, maukah engkau memilih Nipa menjadi istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Ya, saya Nipa, maukah engkau memilih Slamet Hilarius menjadi suamimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Ya, saya mau. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan dalam hidupmu. Nini Karl atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini dengan manusia. Marilah memuji Tuhan.
Syukur kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Regina Nila, maka engkau memilih Siti menjadi suami dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mengasihi dan menghormati manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setia mengabdikan diri dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mengasihi dan menghormati Dia sepanjang hidupmu. Padanya dalam waktu sehat dan sakit, serta mengasihi dan berjanji diri kepadanya dalam Ya, saya mau. mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mempelai laki-laki pegang dulu cincinnya dengan instruksi ya. Tangan kiri istrimu, Bapak pegang tangannya dulu, jangan dulu dikenakan. Tunggu saya suruh kenakan nanti baru. Para mempelai laki-laki, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dikenakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pegang tangan kiri suami. Para mempelai wanita, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Silakan dikenakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah masuk semua? Pasang masing-masing. Tidak lepas. Yang erat ya. Nanti kalau lepas nanti diambil orang lagi. Suami, pegang bahu istrimu. Saling tatap bersenyum. Mas Slamet terus senyumnya manis, Mas Slamet. Dari tadi Mas Slamet banyak tegang, Bapak. Baik, bersenyum ya, saling bersenyum. Dia penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian yang telah diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Bagi yang istrinya wajah masih terselubung, yang menyelubung dengan instruksi dulu. Itulah cepat-cepat membukanya ya. Dengan instruksi, tunggu saat suruh buka baru boleh dibuka. Kalau belum ada instruksi dari saya belum boleh. Wajah istrimu masih terselubung supaya tidak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi antara kalian sebagai suami istri. Maka saya minta kepada para suami untuk membuka selubung yang menyelubungi wajah istrimu. Kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Silakan dibuka. Baru boleh dibuka. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, para suami, wajah istrimu sudah jelas? Sudah jelas wajah istrimu? Jangan pura-pura tak jelas ya. Oke, kalau wajahmu sudah jelas, maka berilah ciuman manis di dahi, pipi kiri dan pipi kanan istrimu. Ditahan 3 detik ya, supaya ada rasanya. Silakan, 1, 2, 3, silakan. Mencium tuh pakai
begitu? Masa harus mengajarkan? Nah, begitu. Supaya ibu merasakan pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri dan pipi kanan. Pakai mulut, bibir. Nah. Selamat sudah? Cepat Pak, selamatnya. Oke, baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, baik, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Baik, dengan demikian, dengan melingkarnya cincin pada jari para mempelai ini, maka mereka hari ini sudah sah sebagai pasangan suami istri Katolik. Para saksi mewakili orang tua untuk memegang barang-barang rohani ini dan nanti diserahkan kepada para mempelai sebagai bekal untuk perjalanan hidup keluarga mereka. Silakan salah satu saksi memegang barang-barang rohani ini. Saya berkata, ya Tuhan, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu serta Bunda Maria di tengah keluarga ini, dan memberikan dorongan untuk saling berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Maka kami mohon, kuduskanlah barang-barang rohani ini. Tentu juga pastor dan juga umat yang hadir di sini juga berdoa dan berharap kalian setia sampai maut memisahkan. Amin. Oke, baik, tepuk tangan lagi Bapak Ibu ya. Oke, para saksi boleh kembali. Selamat. Selamat ya, selamat. 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 Baik, mari kembali kita berdiri dan akan Yesus Kristus, putranya yang mengabdikan Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Semoga mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang baru saja diserahkan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Berkatilah kiranya ya Tuhan, persembahan kami. Satukanlah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putramu. Semoga persembahan saudara-saudari diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus. Kristus.